Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas menyangkut bagaimana sih definisi ghibah dan apa saja yang tidak termasuk dalam ghibah. Dalam kitab Hasyiah Tahqiqul Maqam ala Kifayatul Awam halaman 81 dijelaskan bahwa wal ghibah dhabituha kullu ma ufhimat bihi ghairuka naksu insan walau muttasifan bih wa in kana bihudurihi sawa'un ufhimathu bilafdhin au kitabatin au isyaratin. Artinya apa? Substansinya sama dengan pembahasan dalam kitab Taisirul Khalaq, yaitu zikru akhika bima yukrahu walau fi wajhihi. Yang ingin disampaikan, kalau yang didefinisi di sini adalah maksud daripada ghibah itu sendiri setiap sesuatu yang dipahamkan oleh orang lain akan kekurangan manusia, walau muttasifan bi, walaupun hal tersebut ada pada tubuh manusia, sipulan yang sedang kita omongkan terhadapnya, yang sedang kita bicarakan. Wa in kana bihudurihi, walaupun si yang sedang kita bicarakan tadi datang, dia ada di tempat tersebut. Bisa saja yang dipahami dengan ucapan kita, atau dengan isyarah kita, atau dengan tulisan kita. Maka orang-orang yang menyebarkan hoax melalui media dengan tulisannya itu termasuk dalam ghibah apabila menceritakan tentang kekurangan seseorang. Ini perlu kita perhatikan dan perlu kita jaga, karena dalam bulan suci Ramadan akan mampu membatalkan pahala puasa yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan. Artinya tidak akan sempurna puasa kita. Apa saja yang termasuk dalam ghibah itu sendiri? Yang pertama, wastasna dan diistisnakan, wastusnia dan diistisnakan minal ghibah sita masail. Jadi 6 perkara yang diistisnakan dari ghibah, situ masail, disisnakan daripada ghibah situ masail, 6 perkara. Yang pertama, bahwa kita menyebutkan terhadap orang lain dalam kondisi dia menyiksa kita. Contoh, katakanlah kita mengadu kepada seseorang yang namanya Abdullah. Wahai Abdullah, si Abdul Ma'un menyiksa saya. Itu kita ceritakan kepada orang lain terhadap seseorang yang menyiksa saya, yang menyiksa kita, maka itu tidak termasuk dalam ghibah. Itu yang poin yang pertama. Ka'an taqul fulanun zalamani, si fulan itu menyiksa saya. Yang kedua, meminta bantuan. Seperti kita berkata, ka'an taqula fulanun fa'ala kadza, maka bantulah saya. Si fulan itu melakukan seperti ini, maka bantulah saya untuk kita tuntaskan ataupun kita lakukan hal tersebut terhadapnya. Meminta bantu dan kita ceritakan. Misalkan ada satu teman yang melakukan hal yang tidak senonoh kepada kita, kita ceritakan kepada orang lain dengan tujuan kita untuk isti'anah, untuk minta bantu, maka itu tidak termasuk dalam ghibah. Kalau kita tidak mendefinisikan apa yang dia kerjakan, sehingga kawan tadinya tidak akan membantu untuk menyelamatkan kita, ataupun kita mampu mendafa' sail. Yang ketiga, wa antakuna ala wajhil istifta', untuk meminta fatwa kepada orang lain. Misalkan kita berkata, ka antakula fulanun fa'ala kadza fahal yajuzlah dzalik. Ada seseorang yang mengerjakan satu hal yang kita tidak tahu bagaimana hukumnya, tetapi dalam persepsi kita itu termasuk dalam hal yang hina, yang kotor, yang jelek. Contoh, misalkan si fulan melakukan hal yang tidak senonoh, kita sampaikan, Ustaz, ada si fulan melakukan hal yang seperti ini, apakah boleh hal tersebut? Kita meminta fatwa kepada orang lain. Maka cerita yang tadinya sebelum kita tanyakan hukum kepada ustadz ataupun guru kita, itu tidak termasuk dalam kategori ghibah. Artinya kalau kita lakukan hal tersebut dalam bulan Ramadan, maka kita tidak termasuk dalam kategori orang yang berghibah. Yang selanjutnya, yang keempat, ar-rabi' an takuna ala wajhi tahzir. Jadi ada tujuan kita
untuk menakutkan orang lain. Contoh apa? Ada seseorang yang melakukan maksiat sehingga dimurkakan oleh Allah Ta'ala ataupun ditangkap oleh polisi. Kita sampaikan, kamu, contoh kasus narkoba, kita sampaikan kepada orang lain, kamu jangan melakukan mengedar narkoba. Kenapa? Lihat, si fulan itu dipenjarakan oleh orang lain, dipenjarakan oleh polisi. Itu untuk membuat seseorang takut agar dia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka itu dibolehkan, tidak termasuk dalam ghibah. Seperti halnya, lihat, orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, dikutuk menjadi batu seperti maling kundang, ditenggelamkan dalam banjir seperti Kan'an. Itu untuk memberikan kabar ketakutan kepada orang lain, sehingga orang lain akan terjauh dari perbuatan maksiat tersebut. Maka itu tidak termasuk dalam ghibah. Yang kelima, al-khamis an takuna ala wajhi ta'rif. Ini yang paling sering, ka an taqula fulanul aghmash. Jadi untuk memperkenalkan orang lain, ada satu syirikas yang ada pada kawan kita, di mana kalau kita perkenalkan kepada orang lain, dia tidak akan diketahui kecuali kita sebutkan hal tersebut. Contoh, misalkan, siapa sih Ustadz Taufik itu? Oh, ada orangnya yang agak hitam sedikit, orangnya yang kulitnya, mulutnya suaranya yang agak besar sedikit. Maka itu tidak termasuk dalam kategori ghibah, karena memang tujuan kita untuk memperkenalkan seseorang, kecuali tidak kita cari cara untuk mengenalkan yang lain, langsung kita sebut hal yang kurang pada dirinya. Nah, itu tidak dibolehkan dalam agama kita, dan hal seperti ini tidak termasuk dalam ghibah. Yang terakhir, as-saditsah an takuna fi fasiq. Jadi yang keenam tidak termasuk dalam ghibah ataupun mengunjing, mengupat, gosip, apabila kita menyebutkan terhadap kefasikan yang ada pada diri seseorang. Tapi syarat yang kita bahas menyangkut dengan fasiknya saja. Si fulan tersebut tidak melaksanakan puasa, si fulan tersebut tidak melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, si fulan tersebut tidak melaksanakan solat. Itu tidak termasuk dalam ghibah. Yang kita bicarakan dalam proses percakapan kita, dalam dialog kita, hanyalah menyangkut dengan kefasikan yang ada pada dirinya. Jangan kita lebarkan. Dia fasik menyangkut dengan solat, yang kita bicarakan masalah dia beli motor, beli rumah, beli kulkas dan segala macam. Maka 6 hal tersebut tidak termasuk dalam ghibah. Apabila dilakukan dalam bulan suci Ramadan, tidak akan mengurangi kualitas pahala puasa kita, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadinya. Pendapat ini termaktub juga dalam kitab Tahrir Tangkih Lubab, karyanya Imam Zakaria Al-Ansari. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.